Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid As-Samad yang dirahmati oleh Allah. Mari kita duduk sejenak untuk mengkaji agama Allah, mengkaji ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah yang salah satunya dibukukan oleh para ulama. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar. Ada satu kitab yang sangat baik, namanya kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu ahli hadis, pengarang kitab Bulughul Maram, pengarang kitab Syarah Sahih Bukhari, dan kitab yang lainnya banyak. Nah, kitab beliau ini diberi sarah atau catatan atau penjelasan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian namanya kitabnya Nasaihul Ibad, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diberi sarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu orang Banten, tapi beliau jadi ulama internasional. Beliau jadi ulama di Mekah dan beliau punya murid banyak di Mekah. Beliau dimakamkan di pemakaman tidak jauh dari Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat haji atau umroh bisa ziarah ke makam Imam Nawawi Al-Bantani yang dimakamkan di Mekah. Beliau ini orang Banten, namanya makanya dikenal dengan Al-Jawi Al-Bantani. Jadi orang Banten, orang Jawa. Maksudnya dulu itu Jawa itu dikenal menjadi Indonesia itu ya yang paling banyak penduduknya Pulau Jawa, maka yang dikenal Pulau Jawa. Tetapi maksudnya adalah orang Indonesia. Nah, luar biasa, orang Indonesia menjadi ulama yang go internasional. Nah, saya tidak membaca banyak, mungkin kita cuplik saja beberapa poin. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Saya akan lanjut membahas tentang nasihat yang disampaikan dimulai dengan nasihat dari Nabi kita, al-maqalah al-ula, makalah pertama di dalam bab humasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana khamsatan khosiro khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5,
maka dia akan rugi 5. Kalau ada orang yang menganggap sepele 5 urusan, maka dia akan celaka 5 urusan. Man ahana khamsatan khosiro khamsatan. Siapa yang menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap tidak penting 5 urusan, maka dia akan terkena 5 masalah. Yang pertama, manistahoffa bil ulama. Barang siapa yang merendahkan ulama, merendahkan orang yang mengerti agama, yang merupakan guru-guru kita dalam mengajarkan agama. Ulama dalam arti ulama yang takut kepada Allah. Ulama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya para ulama itu maksudnya orang yang takut kepada Allah. Berarti kalau ada orang takut kepada Allah, sesungguhnya dia punya jiwa keulamaan. Karena syarat ulama itu harus takut kepada Allah. Kalau orang nggak takut kepada Allah, berarti dia bukan ulama. Berarti dia tidak punya ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang agama, sehingga membuat dia tidak takut kepada Allah. Manistahoffa bil ulama. 1. Siapa yang menganggap remeh ulama, bi antara ta'zimihim, bi antara ta'zimahum, dengan cara dia meninggalkan penghormatan kepada ulama. Ulamanya tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diikuti nasihatnya. Kalau ngasih nasihat dicuekin, nah, itu ya. Maka khosiraddin, orang semacam itu akan rugi agamanya. Kenapa rugi agamanya? Karena nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin sholat, nggak ada yang ngajarin ngaji, nggak ada yang ngajarin wudhu, nggak ada yang ngajarin ilmu hadis, nggak ada yang ngajarin tentang keluarga sakinah dan lain-lain. Sehingga orang yang menganggap remeh ulama, karena itu kemudian dia meninggalkan nasihat ulama, maka dia akan rugi dunianya, rugi agamanya. Dan orang kalau rugi agamanya itu adalah rugi yang paling besar. Itu yang pertama. Wa man istahaffa bil umara. Yang nomor 2, dan siapa saja yang meremehkan para pemimpin, khosirat dunya, maka dia akan rugi dunianya. Meremehkan para pemimpin maksudnya gimana? Kalau yang ngurusin jalan raya itu siapa? Oh, itu adalah petugas di jalan raya, polisi dan lain-lain. Kalau kita menganggap remeh orang yang ngurusin jalan raya, maka jalan raya menjadi kacau. Kalau kacau, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Meremehkan pemimpin itu, ya pemimpin yang ngurusi kehidupan ini, yang ngurusin ekonomi, ngurusin sosial, ngurusin hukum, ngurusin masyarakat, ngurusin tanah, air, udara. Semua itu yang ngurusin itu namanya orang yang memimpin. Ya, pemimpin itu levelnya macam-macam. Ada level, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada RT, RW. Itu semua pemimpin. Kalau di rumah ada kepala rumah tangga, itu juga pemimpin. Siapapun orang yang meremehkan pemimpin, maka dia akan rugi dunianya. Yang harusnya bisa jadi nggak bisa. Kalau Bapak Ibu meremehkan yang tanda tangan KTP, ya nanti Bapak Ibu nggak dapat KTP. Kalau nggak dapat KTP, mau naik pesawat nggak bisa.
Mau ngurus ijazah enggak bisa, mau ngurus beasiswa kuliah enggak bisa. Nah gitu ya. Loh memang KTP itu urusan dunia, iya, tapi itu penting. Mau nikah kalau nggak ada KTP-nya bisa tidak? Ditanya, mana KTP-nya? Bapak penduduk mana? RT-nya mana? Oh nggak punya KTP. Oh Bapak jangan-jangan bukan orang Indonesia. Nah begitu. Jadi siapa yang meremehkan pemimpin-pemimpin, maka dia akan rugi dunianya karena dia akan terbengkalai urusan dunianya. Lalu yang ketiga, wa man istakhaffa bil jiron, dan siapa saja yang meremehkan tetangga-tetangganya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau apartemen berarti atas karena apartemen. Nah itu tetangga, orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, yang pintunya dekat dengan pintu kita, yang mejanya dekat dengan meja kita. Nah itu ya. Maka khosirul manafi, dia akan rugi, tidak mendapatkan manfaat. Bapak Ibu, kalau kita sedang sakit, saudaranya jauh, temannya jauh, minta tolongnya sama siapa? Tetangga. Ngetok pintu tetangga. Kalau ada orang dapurnya kebakaran, minta tolongnya sama siapa? Kan nggak mungkin nelpon saudaranya di Pulau Sumatera, kebakarannya di Banten. Ya nggak bisa, pasti harus minta tolong tetangga. Kalau kita punya tetangga, kita harus baik sama tetangga, menghormati tetangganya. Kalau tetangganya tidak punya beras, kita bantu. Kalau tetangganya tidak punya makanan, kita bantu. Kalau tetangganya yatim, kita tolong. Ya, kalau ada tetangganya kena kesulitan, musibah, kita bantu agar dia jangan menanggung kesedihan sendiri, kita bantu dia. Memang Nabi mengajarkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus baik-baik sama tetangganya. Lalu Nabi menambahkan dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, yang nyawaku ada dalam genggaman Allah, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta yuhibba lijarihi, sehingga dia mau mencintai untuk tetangganya, menyayangi untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyayangi untuk dirinya sendiri. Kalau dia punya tetangga, berarti dia akan menghormati tetangganya, dia tidak menyakiti tetangganya, dia tidak akan mengecewakan tetangganya. Kalau dia nyetel musik, jangan sampai keras-keras nanti ganggu tetangganya. Kalau dia bikin hajatan, minta izin juga sama tetangganya biar tetangganya ngerti. Jangan bikin hajatan gede-gedean, tetangganya nggak ada yang tahu. Nah itu namanya menyinggung perasaan tetangganya. Pokoknya sama tetangga kita disuruh baik-baik. Kenapa? Karena tetangga itu sesungguhnya merupakan saudara kita. Makanya Nabi bilang apa? Tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang merupakan saudara dan imannya sama-sama muslim. Tetangga, saudara, dan muslim. Dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, dan hak sesama muslim gitu. Ini tetangga yang level pertama, level tinggi, yang paling tinggi maksudnya. Lalu ada tetangga yang level kedua, tetangga yang muslim, tapi dia bukan saudara-saudara dengan kita, tetap muslim, maka dia punya 2 hak.
hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim, sesama muslim. Lalu ada satu lagi, tetangga tapi non muslim, dia punya hak sebagai tetangga kita walaupun dia non muslim. Kalau kita punya makanan kita kasih, kalau kita punya panen rambutan kita bagi, kalau kita punya panen singkong kita bagi, gitu. Pokoknya kita baik sama dia walaupun dia berbeda agama dengan kita, tidak ada masalah. Yang penting jangan mencampur adukkan urusan agama. Kalau dia pergi ke ibadahnya dia, ya silahkan, kita pergi ke masjid, kita nggak usah ganggu dia, dia juga nggak ganggu kita. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini walaupun dia tetangga tapi non muslim, dia punya hak, satu hak. Haknya apa? Sebagai tetangga. Jadi tetangga itu ada 3 tingkatan tadi. Lalu kata Nabi, Innallaha ta'ala, Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbur rajula, mencintai seseorang, lahu jarusuin, orang yang punya tetangga jelek. Ada orang punya tetangga, tetangganya ini suka berbuat yang nggak baik gini. Yu'zihi, tetangganya ini senang menyakiti, ya. Tapi Allah senang kepada orang yang punya tetangganya nggak baik, tapi orang ini sabar. Punya tetangga nggak baik, dia punya tetangga kalau punya panen duren, nggak pernah tetangganya dibagi, baunya dapat tapi durennya nggak dapat. Kalau tetangganya bikin sate, asapnya dapat tapi satenya mah nggak ada. Nah, kalau dia nyetel musik kenceng banget, semuanya kedengeran, padahal tetangganya lagi sakit gigi, gitu ya. Nah, orang yang bersabar atas kelakuan tetangganya yang kurang baik itu, tapi dia sabar, maka Allah mencintai orang yang sabar. Karena gara-gara tetangganya nggak baik, dia tetap sabar. Fayasbiru ala azahu, dan dia bersabar atas gangguan-gangguan dari tetangganya yang nggak baik tadi. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahu Allahu bihayatin au mautin, dan dia selalu tetap berusaha untuk menjadi orang baik walaupun dia dijahatin terus sama tetangganya, tapi dia sabar. Nah ini Allah mencintai orang yang sabar walaupun orang itu punya tetangga yang kurang baik. Kalau kita kasih makanan, dia tidak pernah bagi makanan, ya tidak apa-apa, sabar saja. Kalau dia panen pisang, ya kita nggak pernah dibagi, nggak apa-apa, kita beli aja pisang di pasar, gitu ya. Kalau kita lagi ada kesulitan, tetangga kita tidak mau nengokin kita, nggak apa-apa, kita masih punya tetangga yang lain yang baik. Asal kita sabar, tapi kita jangan memusuhi dia, nggak boleh, kita jangan memusuhi dia. Lalu yang keberapa nih? Yang keempat. Yang keempat adalah wa man istahaffa bil aqriba, siapa saja yang meremehkan kerabat dekat, siapa saja yang meremehkan kerabat dekat, khosirul mawaddah, maka dia akan rugi, dia tidak akan mendapatkan rasa sayang dari keluarga dekatnya itu. Sama ponakan nggak mau baik, sama paman nggak mau baik, sama pak de budenya nggak mau baik, sama sepupunya nggak mau baik. Pada suatu saat ketika dia butuh sesuatu, orang-orang kerabatnya nggak ada yang mau bantu dia. Kenapa? Wong selama ini nggak pernah baik. Nah,
Makanya kita harus baik dengan kerabat kita. Setidaknya jangan memusuhi. Kalau ngasih sesuatu belum bisa, setidaknya jangan merugikan. Kalau membahagiakan belum bisa, setidaknya jangan menyusahkan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa man istahaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Dan siapa yang meremehkan keluarga di dalam rumahnya, maka dia akan rugi, dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Suami meremehkan istri, istri meremehkan suami, orang tua meremehkan anaknya, anak meremehkan orang tuanya. Hati-hati, orang semacam ini dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dia akan sulit. Kenapa? Loh, sama istrinya aja musuhan, sama suaminya saja musuhan, sama anaknya saja musuhan, sama orang tuanya saja musuhan. Gimana mau hidupnya baik? Gitu. Itu pesan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meremehkan 5, maka dia akan mendapatkan kerugian 5 juga. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang meremehkan 5 perkara tadi. Baik. Masih ada waktu, kita lanjutkan berikutnya, nasihat berikutnya. Wal maqalah as-saniyah, nasihat yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, yuhibbuna khamsan, mereka mencintai 5 perkara, 5 hal. Wa yansauna khamsan, mereka melupakan 5 hal. Mencintai 5 hal namun melupakan 5 hal yang lain. Nih, hati-hati nih, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Apa yang pertama? Yang pertama, yuhibbunad dunya, mereka mencintai dunia. Dunia dibangga-banggakan, jabatan, uang, harta, tabungan, rumah mewah, mobil mewah dibangga-banggakan. Seluruh kebanggaannya hanya urusan dunia, pikirannya hanya urusan dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirin hanya urusan dunia saja. Tidak ada itu pikiran mikirin akhirat. Nggak ada itu pengen ngaji, pengen baca Quran, pengen baca hadis, datang ke pengajian. Kalau ada bagi-bagi sembako, datang semua. Kalau ada bagi-bagi pengajian, nggak ada yang datang. Kalau ada orang bagi-bagi daging, datang semua. Giliran diajak ngaji, nanti dulu, entar aja. Hidupnya hanya mikirin dunia saja, tapi dia wayan saunal akhirah, dia lupa kepada akhirat. Di hadis yang lain dikatakan wayasaunal uqba, mencintai dunia dan melupakan hari esok. Maksudnya hari esok itu hari akhirat. Lalu yang kedua, wayuhibbunad duwaro, dan mereka mencintai rumah-rumah, istana-istana, ya, rumah-rumah megah. Wayan saunal kuburo, tapi dia melupakan kubur.
Lupa kubur, maksudnya lupa kubur itu gimana? Lupa kalau besok suatu saat akan mati. Rumahnya di sana, di sini, di situ, di pondok ini, di pondok itu. Wah, semua pondok dia punya rumah. Pikirannya hanya rumah saja. Tapi dia lupa bagaimana nanti nasibnya dikubur. Bagaimana bekalnya dikubur, apakah sudah cukup atau belum? Dia lupa dengan rumah yang ukurannya 1 kali 2 meter, yaitu kuburan. Kedalamannya 2 meter, lebarnya 1 meter. Itu adalah rumah transit di kuburan yang akan dijalani semua manusia. Alam kubur. Nomor 2, nomor 3 sekarang. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta berlebih-lebihan. Pagi-pagi ngomongin duit, menjelang siang ngomongin duit, sampai di dalam masjid pun ngomongin duit, mau tidur ngomongin duit, mimpinya duit, bangun tidur langsung lihat siapa yang bisa ditagih hari ini, duit terus ya, urusan harta terus. Tapi wayan saunal hisab, dia melupakan hisab di akhirat nanti gimana. Besok aku di akhirat ini dihisab oleh Allah, gimana nasibnya? Apakah aku bisa menjawab hisabnya Allah besok, timbangan di akhirat besok? Lalu yang berikutnya, yang keempat, wa yuhibbunal iyal wa yansawnal hur. Mereka mencintai keluarganya saja, tapi dia melupakan al-hur, yaitu keluarga di akhirat. Mencintai keluarga di dunia berlebih-lebihan, tapi lupa bahwa dia harus membangun keluarga di akhirat. Anak istrinya harus diajak masuk surga, jangan masuk surga sendirian. Maka dia ngajak istrinya sholat, ngajak istrinya ngaji, ngajak istrinya ibadah, ngajak anaknya ngaji. Biar apa? Biar besok di akhirat dia ketemu lagi dengan keluarganya. Jangan cuman di dunia saja, punya keluarga cuman di dunia saja, nanti di akhirat beda-beda jurusan. Yang satu jurusan Jannatul Firdaus, yang satu jurusan finari jahannam. Nauzubillahi min zalik. Kalau bisa keluarga kita jurusannya sama-sama ke Jannatul Firdaus, ke surga Firdaus, atau surga Aden, atau surga Jannatun Naim, atau surga mana saja deh, yang penting itu surganya Allah, tidak apa-apa. Semua surga baik. Jangankan surga, Pak, kita dapat emperan surga saja sudah senang, dapat halaman surga saja sudah senang, apalagi sampai masuk ke dalam surga. Loh, emperan surga itu mewah, Pak. Emperan hotel aja mewah, apalagi emperan surga, pasti mewah. Begitu. Maka seandainya kita dikasih oleh Allah emperan surga, itu sudah sangat senang. Ya, masa Allah nggak kasihan kalau orang baik cuma dikasih emperan surga, lama-lama oleh Allah itu hambaku yang itu suruh masuk surga. Nah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita pengen suami, anak, istri kita, semua keluarga kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, Pak D, Bude, Om, Tante kita, ponakan-ponakan kita, semuanya rombongan masuk surga. Amin ya rabbal alamin.
Lalu wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah, mereka mencintai diri sendiri namun melupakan Allah. Hidupnya hanya mikirin diri sendiri saja, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi dia lupa Allah. Dia nggak mikirin apa maunya Allah, dia hanya mikirin apa maunya diri sendiri. Nah, orang yang melupakan 5 ya, dan orang yang mencintai 5 dan melupakan 5 hal, hati-hati, orang semacam ini akan merasakan kehidupan yang tidak baik. Nauzubillahi min zalik. Maka kita jangan melakukan mencintai 5 tapi melupakan 5. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu? Masih ya? Sedikit lagi. Atau ada mau tanya jawab? Biasanya ada tanya jawab enggak? Enggak usah. Oh ya. Kalau ada silahkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Bapak Ibu silahkan kalau ada. Kalau ada silahkan. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Atau nanti habis sholat Isya kalau mau nanya ngobrol aja. Saya lanjutkan lagi sedikit lagi. Wal maqalah. Nah, kata Nabi, belum selesai. Hum minni bura'u wa ana bari'um wa ana minhum bari'un. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari aku, kata Nabi, dan aku berlepas diri dari mereka. Artinya Nabi nggak ikut-ikut. Nabi nggak ikut-ikut. Kalau kita mencintai 5 tadi dan melupakan 5 yang lain, maka Nabi nggak ikut-ikut. Nabi nggak ikut tanggung jawab maksudnya. Nasihat yang ketiga, wal maqalah as-salisah, nasihat yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillah li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 hal kecuali Allah pasti menyediakan baginya 5 hal yang lain. Jadi kalau orang dikasih 5 pasti disediakan 5 yang lainnya, asal kita mau. Yang pertama apa? La yu'tihi syukra. Allah tidak akan memberikan rasa syukur kepada seseorang kecuali waqad a'addalahu ziyadah. Pasti Allah akan menambahkan nikmat kalau orang mau bersyukur. Jadi maksudnya apa? Kita disuruh bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah pasti kasih nikmat. Jadi kalau Allah memberikan kita kesempatan bersyukur, kita bisa bersyukur, jadi orang yang bersyukur ya, pandai berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Lalu yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Kalau kita berdoa, maka pasti Allah akan mengijabah doa kita. Asal kita doanya benar-benar, asal kita doanya sungguh-sungguh, dan asal doanya kita ini ikhlas. Doa itu juga ada syaratnya, makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaiannya harus halal, agar kita bisa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya mana? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku,
astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan buat kalian doa-doamu. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, ada kalanya doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Kita minta air, Allah langsung kasih air. Kita minta ini, Allah langsung kasih, langsung dikasih. Ada kalanya doa kita nggak langsung dikasih, tapi ditunda oleh Allah. Kita minta sekarang, tapi Allah nggak kasih sekarang, nanti kasihnya. Ditunda, tapi dikasih, tapi nanti. Contohnya, kita minta surga, dikasihnya langsung apa besok? Besok di akhirat. Kita mintanya sekarang, dikasihnya besok di akhirat. Jadi doa kita dikasih, tapi ditunda. Kita minta sehat, belum dikasih, dikasihnya baru besok. Bisa jadi doa kita ditunda, kabulnya itu ditunda. Lalu ada lagi yang ketiga, doa kita diganti dengan yang lebih baik. Kita mintanya air putih, dikasih oleh Allah jus, gitu. Diganti yang lebih baik, Bapak Ibu. Kita mintanya, ya Allah, aku minta dikasih tambahan gaji, ya Allah. Oleh Allah gajinya belum ditambahin, tapi dikasih apa? Badannya sehat, istrinya sehat, dirinya sehat, rumah tangganya baik, sehat-sehat semua, jauh dari malapetaka, jauh dari penyakit. Gajinya memang belum ditambah, tapi dijauhkan dari musibah. Ada orang Pak gajinya gede, tapi musibahnya juga gede Pak. Gajinya 10 juta, tapi sakitnya sekali berobat 5 juta. Untuk 2 kali berobat habis gajinya. Tapi ada orang yang dikasih gajinya biasa-biasa saja, penghasilan warungnya biasa-biasa saja, tapi Allah jaga dia, nggak ada sakitnya, dikasih baik-baik, keluarganya baik, anaknya baik, sama orang baik. Nah itu kalau dikasih, kalau dinilai uang, berapa tuh uangnya? Banyak sekali gitu. Lalu Nabi mengajarkan, ini ada doa, Nabi mengajarkan begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang. Aku mohon kepadamu ya Allah, diberi jiwa yang tenang. Tu'minu biliqaika, yang beriman dengan perjumpaan denganmu ya Allah. Wa tardho biqadhaika, dan redho dengan keputusanmu ya Allah. Wa taqna bi'ataika, dan menerima pemberianmu ya Allah. Nah, jiwa yang tenang itu tandanya 3 tadi. Apa Pak? Yang pertama, beriman kepada perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, redho dengan keputusan Allah. Yang ketiga, menerima pemberian Allah. Ini tandanya jiwa yang tenang. Apa tadi Pak? Yang pertama, selalu beriman kepada Allah, bahwa suatu saat akan berjumpa dengan Allah. Kalau sekarang jumpanya melalui sholat, kalau besok di akhirat jumpanya di surga. Yang kedua, redho dengan keputusan Allah. Allah punya keputusan ini, kita redho, kita tidak ngersulo, kita sabar dengan keputusan Allah. Kalau memang Allah hari ini kasih dagangan kita laku sekian, kita redho. Kalau Allah memang kasih hari ini kita ada ujian, kita redho. Dan kalau kita dikasih oleh Allah, kita harus menerima. Wa taqna'u bi'ataika, menerima dengan pemberian Allah. Lalu yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran. Kalau kita mau beristighfar, pasti Allah akan memberikan ampunan kepada kita.
Orang yang dikasih kesempatan oleh Allah bisa istighfar itu luar biasa. Karena nggak semua orang Pak bisa istighfar Pak. Kita masih bisa insya Allah habis sholat kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampunilah aku ya Allah aku punya salah ya Allah. Begitu. Banyak orang yang tidak bisa istighfar. Lalu yang berikutnya wala yu'tihi taubah illa waqad a'addalahul qabul. Dan kalau kita mau bertobat pasti Allah akan menerima tobat kita asal mau tobat. Dan yang terakhir karena waktunya habis, kalau kita mau bersedekah pasti Allah akan menerima sedekah kita asal kita sedekahnya ikhlas. Itu adalah 5 yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau maka Allah akan menambah 5 yang lainnya lagi. Mudah-mudahan kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu saja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.